Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Astrid, dalam motivasi hidup. Kali ini teman-teman, saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman tentang cinta dan kelekatan. Cinta seperti bunga. Ketika mekar, ia menebarkan keindahan di mana-mana. Cinta membuat segala sesuatu indah, suci, penuh gairah, penuh vitalitas kehidupan. Cinta juga membuat kita hidup bebas dari segala ketakutan. Namun, keindahan dan gairah cinta yang membebaskan ini seringkali lenyap begitu saja ketika kenikmatan atau kepuasan mengisi kekosongan atau kesepian batin dan kita melekatinya. Bunga cinta selalu mekar, tidak pernah layu. Hanya batin yang terbelit kelekatan tidak mampu melihat keindahan bunga cinta yang tak pernah layu. Cinta dan kelekatan merupakan dua hal yang tidak bisa dipadukan. Saya ulangi, cinta dan kelekatan merupakan dua hal yang tidak bisa dipadukan. Kelekatan adalah musuh dari cinta. Semakin dalam kita melekat, maka semakin dangkal kita mencintai. Ketakutan mudah menyusup ke dalam relasi-relasi kita, dan kita selalu mudah terjebak oleh konflik, terluka, sedih, dan menderita. Kualitas hubungan semakin lama semakin merosot. Seandainya kamu dan saya menjalin persahabatan yang sangat dekat, lalu tiba-tiba saya pergi meninggalkan kamu, dan kamu menangis. Siapa yang bersalah? Saya atau kamu? Kamu menangis karena saya meninggalkan kamu, atau karena kamu melekatkan diri pada saya? Begitu orang yang kita cintai meninggalkan kita, batin kita terguncang. Kita menyadari ada sesuatu yang terenggut dan hilang dari dalam diri kita, dan kita bisa dibuat lumpuh karenanya. Batin dan tubuh kita mengenali sesuatu sebagai yang bermakna, tetapi kini tidak bisa kembali seperti dulu. Perginya sahabat atau orang yang kita cintai seringkali membuat kita menderita. Penyebabnya pertama-tama bukan karena ia pergi. Hubungan terputus dan tak bisa dipulihkan. Tetapi karena kita melekat kepadanya. Saya ulangi lagi, karena kita melekat kepadanya. Kalau masalah kelekatan itu kita selesaikan selagi kita bersahabat dekat dengannya, apakah kepergian membuat kita menderita? Bisakah kita saling mencintai tanpa kelekatan? Bisakah kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai, menikmati persahabatan, saling menolong, berbagi suka dan duka, setia dan dalam untung dan malam, setia dalam sehat dan sakit, dan tetap tidak lekat satu dengan yang lain? Masalah dengan persahabatan, pertama-tama bukanlah kenikmatan di dalam persahabatan itu, melainkan kelekatan yang tumbuh dari persahabatan itu. Kapan dan mengapa kelekatan muncul dalam proses relasi kita? Kebutuhan kita misalnya, kebutuhan akan hadirnya sahabat sebagai penolong merupakan hal yang normal. Tetapi
Tetapi keinginan, misalnya keinginan untuk mendapatkan kepuasan permanen dalam persahabatan, menciptakan ketakutan dan problem-problem psikologis lainnya. Persahabatan yang dibebani kelekatan justru mempertebal ketakutan akan kekosongan atau kesepian pribadi. Ketakutan ini membuat orang ingin terus mengejar dan mempertahankan kepastian atau kepuasan permanen dari suatu persahabatan. Munculnya keinginan akan kepuasan permanen inilah awal dari gerak kelekatan. Ketika kelekatan terus bergulir, maka ketakutan dan penderitaan mendapatkan energinya untuk terus bergerak. Apa yang kamu lakukan ketika ketakutan dan penderitaan datang terus-menerus seperti teror? Saya ulangi pertanyaan. Apa yang kamu lakukan ketika ketakutan dan penderitaan datang terus-menerus seperti teror? Apakah kamu berjuang untuk tidak melekat? Ataukah kamu melawan dengan melakukan kebalikannya? Kamu memiliki persepsi intelektual bahwa kelekatan menciptakan penderitaan. Kamu tahu bahwa kamu melekat dan kamu tidak mau lagi menderita. Kamu takut terlibat dalam persahabatan yang ditanggungi kelekatan karena menciptakan penderitaan. Lalu kamu berjuang dan mengalahkan kelekatan dengan mengikuti persepsi pikiran kamu sendiri. Lihatlah, melawan kelekatan dengan berjuang untuk tidak melekat merupakan gerak kelekatan yang tidak berbeda. Ketika kelekatan sudah begitu mendalam dan ketakutan serta kesesakan datang secara terus-menerus seperti teror, tidak ada sesuatu pun yang perlu kamu lakukan. Kamu juga tidak perlu pergi kemanapun untuk menghentikannya. Yang perlu kamu lakukan adalah membiarkan batin berhenti berlari, berhenti berpikir, berhenti menganalisis, berhenti menilai, berhenti mengadili, berhenti menyalahkan, dan kembalilah untuk sadar. Perlu sadar setiap kali teror itu datang. Tidak peduli ia datang 1 detik, 1 menit, 1 jam, atau 24 jam. Di sini diperlukan kesabaran dan intensitas untuk tinggal bersama dengan ketakutan dan kesesakan tanpa melawan sedikit pun. Melihat langsung kenyataan bahwa kelekatan membawa penderitaan, melihat langsung tanpa intervensi persepsi pikiran adalah akhir dari semua permasalahan kelekatan. Ketika kelekatan berakhir, mungkin bunga cinta yang tak pernah layu dia akan terlahir. Bukankah persahabatan atau hubungan-hubungan yang tidak lagi ditanggungi kelekatan akan menjadi jernih, suci, indah, dan penuh makna?